Yang pertama, informasi modul yang diberikan penguatan numerasi. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kelas 9, semester 1, modul atletik. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar 3.3 di mana memahami konsep kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan jumlah dan urutan gerak spesifik dalam satu sesi permainan sederhana. Yang kedua, menghitung jarak tempuh atau jumlah langkah lompatan dalam permainan menggunakan satuan yang sesuai. Yang ketiga, menyajikan data hasil gerak dalam bentuk tabel atau grafik sederhana. Untuk kompetensi dasar 4.3, di mana mempraktekkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, melakukan pengukuran hasil gerak menggunakan alat ukur sederhana. Membandingkan hasil gerak antar peserta menggunakan simbol bilangan atau perbandingan. Yang ketiga, menganalisis hasil gerakan melalui representasi numerik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah langkah, lompatan, atau lemparan yang dilakukan dalam permainan tradisional berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, mengukur jarak dan waktu dalam aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran dan stopwatch. Yang ketiga, mencatat dan menyusun data hasil gerak ke dalam tabel atau grafik batang sederhana dengan benar. Yang keempat, mencatat dan menyusun data hasil gerak ke dalam tabel atau grafik batang sederhana dengan benar. Yang terakhir, menyimpulkan hasil terbaik berdasarkan data numerik yang diperoleh dari aktivitas gerak siswa secara sistematis. Deskripsi penguatan numerasi, di mana setiap orang membutuhkan aktivitas fisik agar tubuh tetap sehat dan bugar. Gerak dasar seperti jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan bagian dari aktivitas fisik yang penting untuk perkembangan motorik. Namun, memahami dan mempraktekkan gerakan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan gerak, tetapi juga memerlukan kemampuan numerasi untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis data dari aktivitas tersebut. Penguatan numerasi diberikan untuk mengkuantifikasi hasil aktivitas gerak. Misalnya, saat melakukan lari atau lompat, peserta didik diminta mencatat waktu tempuh, jarak, atau jumlah lompatan. Informasi ini dianalisis untuk memahami hubungan antara kecepatan, kekuatan, dan efisiensi gerak. Untuk bisa melakukan ini, peserta didik perlu yang pertama memahami cara mengukur dan mencatat hasil gerak secara kuantitatif. Misalnya, menggunakan stopwatch untuk waktu, meteran untuk jarak, dan menghitung jumlah lompatan. Apakah semua peserta memiliki waktu lari yang sama? Apa yang mempengaruhi perbedaan hasil antar individu? Nah, yang kedua, menguasai konvensi waktu satuan. Misalnya, jika satu lapangan panjangnya 25 meter, berapa meter total jarak yang ditempuh setelah 4 putaran? Jika waktu lari dicatat dalam menit dan detik, bagaimana mengubahnya menjadi satuan detik saja? Yang ketiga, menentukan dan menyajikan data secara sistematis. Data aktivitas dicatat dalam tabel lalu divisualisasikan dalam grafik batang atau garis untuk membandingkan performa antar siswa. Yang keempat, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Misalnya, siapa yang memiliki kecepatan tertinggi? Apakah peningkatan latihan menyebabkan peningkatan performa? Bagaimana pola lompatan atau lemparan dari hari ke hari? Yang kelima, menghubungkan aktivitas gerak dengan kebutuhan energi dan asupan gizi. Peserta didik juga dapat menghitung estimasi kalori yang dibakar dari aktivitas fisik dan menyesuaikannya dengan pola makan sehat agar seimbang. Yang keenam, membandingkan hasil gerak berdasarkan karakteristik fisik dan jenis kelamin. Apakah jarak Apakah jarak lempar lebih jauh pada siswa laki-laki atau perempuan? Bagaimana usia mempengaruhi jumlah lompatan?
Selanjutnya ada tuntutan numerasi. Nah, di sini pada konten matematika terdapat bilangan di mana tuntutan numerasinya itu yang pertama, menghitung jumlah langkah, lompatan, atau lemparan yang dilakukan dalam aktivitas permainan. Yang kedua, menggunakan bilangan untuk membandingkan hasil aktivitas. Yang ketiga, menggunakan operasi hitung sederhana untuk menghitung total gerakan atau jumlah tempuh. Konten yang kedua yaitu pengukuran. Tuntutan numerasinya yang pertama mengukur jarak hasil lempar, panjang lompatan, dan waktu tempuh saat berlari atau berjalan menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran dan stopwatch. Yang kedua, mengkonversi satuan waktu dan satuan panjang. Yang ketiga, menunjukkan kecepatan lari dengan rumus sederhana jarak dibagi dengan waktu. Konten yang ketiga yaitu data, di mana tuntutan numerasinya itu yang pertama mencatat hasil pengamatan aktivitas gerak dalam bentuk tabel, yang kedua membuat grafik wetang sederhana berdasarkan hasil pengukuran, yang ketiga membaca dan menafsirkan grafik atau tabel hasil aktivitas, yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan hasil aktivitas gerak secara kuantitatif. Nah, di sini terdapat alokasi waktunya yaitu 2 jam pembelajaran yang di mana alat yang dibutuhkan itu stopwatch untuk mengukur waktu lari atau jalan, meteran untuk mengukur jarak lompatan, alat ukur sederhana seperti penggaris atau pita ukur, fluid untuk memberi aba-aba, kertas observasi, kalkulator, tabel hasil pengukuran untuk mencatat data numerik hasil aktivitas. Pada media itu alat digital seperti Microsoft Excel atau Google Sheet digunakan untuk mencatat hasil pengamatan aktivitas fisik, mengolah data seperti mencari rata-rata, selisih performa, dan konvensi satuan, menyajikan data dalam bentuk grafik batang atau garis, membantu siswa memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antar variabel gerak. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Lukin Najis Latifah dengan NIM 22602980. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran pertama, aktivitas pertama, yaitu siapa tolaknya paling jauh, mengukur jarak tolak peluru dengan alat ukur sederhana. Bagian A yaitu deskripsi aktivitas modul. Pada modul ini, peserta didik akan melakukan praktik cabang olahraga atletik nomor tolak peluru, yaitu menolak peluru sejauh mungkin dari titik tolak. Setelah itu melakukan tolakan, kemudian peserta didik itu akan mengukur jarak hasil tolakan menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran atau pita ukur. Kemudian peserta didik itu akan belajar cara yang tepat dalam mengukur jarak tolakan, mencatat hasil tolakan secara sistematis ke dalam bentuk tabel, serta memahami teknik dasar dalam tolak peluru. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Aktivitas ini itu dirancang untuk menarik minat peserta didik sekaligus mengasah kemampuan numerasi mereka melalui pengalaman langsung yang kontekstual dan juga bermakna. Dalam kegiatan ini, peserta didik itu akan mengukur hasil tolakan peluru dari titik awal hingga titik jatuhnya peluru dengan menggunakan alat ukur seperti pita ukur atau meteran. Selanjutnya, peserta didik ini akan menghitung rata-rata jarak tolakan, membandingkan hasil antara peserta, dan juga menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian peserta didik diberikan masalah, yaitu jarak tolak peluru. Istilah tabel di bawah ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peserta didik akan diminta untuk melakukan tolak peluru secara bergantian. Kemudian peserta didik akan mengukur jarak hasil tolakan peluru dari teman-temannya itu dari titik tolak hingga titik jatuh peluru menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran. Selanjutnya yaitu peserta didik itu diminta untuk mencatat hasil pengukuran setiap temannya itu ke dalam tabel yang disajikan. Kemudian setelah melakukan aktivitas tersebut, peserta didik itu diminta untuk mengamati tabel yang pengamatannya sudah dibuat tadi dengan pertanyaan pertama yaitu siapa yang memiliki jarak tolakan peluru terjauh. Kedua, urutkan hasil tolakan peluru dari yang terpendek hingga yang terjauh. Ketiga, jika temanmu yang berada di urutan pertama menolak peluru sebanyak 3 kali dengan hasil yang konsisten, berapa total jarak yang dicapai?
Keempat, buatlah grafik batang yang membandingkan jarak tolakan dari kelima temanmu. Yang kelima, menurut pengamatanmu, apakah terdapat hubungan antara teknik tolakan dan juga jarak yang dicapai? Jelaskan. Pertanyaan keenam, jika salah satu temanmu ingin memperbaiki hasil tolakannya, apa saja hal yang bisa dia latih atau perbaiki? Nah, aktivitas yang telah dirancang ini itu diharapkan untuk peserta didik itu bisa menguasai alat ukur sederhana seperti meteran atau pita ukur. Kemudian peserta didik itu diharapkan untuk mampu menghubungkan konsep numerasi dengan aktivitas fisik seperti tolak peluru. Kemudian peserta didik akan mencatat dan menganalisis hasil tolakan atau dorongan seperti jarak lemparan dan sudut tolakan melalui pengamatan ini. Peserta didik akan memahami bahwa untuk mencapai tolakan atau lemparan yang lebih jauh dibutuhkan kekuatan otot teknik yang tepat serta sudut tolakan yang optimal. Oleh karena itu, peserta didik akan terdorong untuk terus berlatih kekuatan dan teknik mereka agar performa tolak peluru meningkat secara signifikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di kelas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas kedua pada pembelajaran pertama, yaitu mencatat rekor lari, pengukuran jarak dan waktu menggunakan meteran dan stopwatch. Untuk deskripsi aktivitas modul, pada modul ini peserta didik akan melakukan praktik lari dengan jarak tertentu, misalnya di sini 50 meter. Lalu sambil mengukur waktu tempuh menggunakan stopwatch. Peserta didik akan belajar menggunakan meteran untuk mengukur jarak lintasan lari dan belajar menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu tempuh. Lalu nanti peserta didik akan mencatat data hasil pengukuran di dalam tabel yang akan diberikan. Selanjutnya, mengenai deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Aktivitas ini dirancang secara menarik untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik melalui pengalaman langsung yang menyenangkan dan bermakna. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan melakukan pengukuran sederhana seperti pengukuran jarak dan waktu menggunakan alat-alat sederhana seperti meteran dan stopwatch. Selanjutnya, peserta didik akan menghitung kecepatan rata-rata dengan membagi jarak tempuh terhadap waktu yang dibutuhkan, lalu menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan grafik yang informatif. Lalu melalui aktivitas ini, peserta didik itu tidak hanya melatih operasi hitung dasar, tapi juga akan mengembangkan keterampilan analisis data dengan membandingkan hasil antar peserta didik untuk melihat variasi dan pola. Lalu kegiatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir logis, teliti, dan mampu menghubungkan matematika dengan situasi nyata di sekitar mereka. Nah, untuk masalahnya yaitu mengenai rekor lari. Isilah tabel di bawah ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, siapkan lintasan lari sepanjang 50 meter menggunakan meteran. Lalu yang kedua, catat waktu tempuh lari 5 orang temanmu menggunakan stopwatch pada tabel. Di sini diberikan tabel, nanti siswa akan yang pertama itu akan mengukur lintasan larinya sepanjang 50 meter menggunakan meteran. Lalu siswa itu akan mencatat waktu yang dibutuhkan 5 orang temannya untuk menempuh lintasan lari sepanjang 50 meter tersebut dan akan dimasukkan ke dalam tabel. Lalu di sini ada kolom kecepatan untuk mengisi kecepatan dari pertanyaannya nanti. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, hitung kecepatan lari masing-masing temanmu yang akan diletakkan pada tabel tadi. Lalu yang kedua, urutkanlah temanmu dari yang tercepat hingga yang terlambat. Lalu yang ketiga, jika temanmu yang berada di urutan pertama ingin menempuh jarak 100 meter dengan kecepatan yang sama, maka berapa waktu yang dibutuhkannya? Lalu yang keempat, buatlah grafik batang yang membandingkan kecepatan kelima temanmu. Dan pertanyaan yang kelima, menurut pengamatanmu, apa hubungan jarak dan waktu ketika berlari? Lalu apa hubungan waktu dan kecepatan ketika berlari? Lalu yang keenam, jika salah satu temanmu ingin mempersingkat waktu tempuh ketika berlari dengan jarak 50 meter tadi, maka apa yang harus ia lakukan? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan membawa peserta didik ke kesimpulan bahwasannya ketika berlari ketika siswa itu ingin mempersingkat waktu tempuh ketika berlari dengan jarak yang sama, maka yang harus dilakukan adalah mempercepat
kecepatannya. Dengan nanti peserta didik itu akan menganalisis tabel yang sudah ia buat. Jadi, dengan kegiatan ini, peserta didik diajak untuk menguasai alat ukur sederhana, yaitu meteran dan stopwatch. Lalu, peserta didik itu bisa menghubungkan konsep numerasi dengan aktivitas fisik seperti berlari dan bisa menganalisis data pengamatannya. Serta peserta didik akan memahami bahwa jika ingin berlari dengan waktu yang singkat, maka harus menambah kecepatan yang dipengaruhi oleh kelincahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu, peserta didik nanti akan giat untuk berlatih untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan fisiknya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran 2 aktivitas 1, di mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Neva Zahira. Nah, untuk aktivitas 1 ini akan membahas mengenai TP yang ketiga, yaitu mencatat dan menyusun data hasil gerak ke dalam tabel atau grafik batang sederhana dengan benar. Untuk deskripsi aktivitas modul, pada modul ini peserta didik akan melakukan lompat jauh dan titik awal yang telah ditentukan. Setiap peserta didik akan melompat sejauh mungkin dan jarak lompatan akan diukur menggunakan alat ukur. Peserta didik akan belajar mencatat hasil lompatan, mengorganisir data dalam tabel, dan menyajikan dalam bentuk grafik batang untuk membandingkan hasil antar peserta didik. Kemudian untuk deskripsi aktivitas penguatan numerasi, nah aktivitas ini dirancang untuk melatih keterampilan numerasi peserta didik melalui pengukuran dan pengolahan data sederhana. Nah, peserta didik akan mengukur jarak lompatan lalu mencatat hasilnya dan menyusun data ke dalam tabel. Nah, selanjutnya mereka akan membuat grafik batang untuk memvisualisasikan perbandingan jarak lompatan antar peserta didik. Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik akan belajar yang pertama, mengumpulkan dan mengorganisir data. Kemudian yang kedua, membuat representasi visual data, baik itu dalam tabel ataupun grafik batang. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan hasil lompatan dan menarik kesimpulan sederhana. Nah, kegiatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir sistematis, teliti, dan mampu menghubungkan konsep pengukuran dalam aktivitas fisik. Nah, untuk masalahnya mengenai lompat jauh ini adalah isilah tabel di bawah ini dan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukan area lompatan jauh dan siapkan alat pengukurnya. Yang kedua, minta 5 orang teman untuk melakukan lompatan jauh, lalu catat jarak yang mereka capai. Next. Nah, setelah mendapatkan hasil pengukuran, hasil jarak lompat jauh mereka, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tabel. Yang pertama, hitunglah kecepatan dari lari masing-masing temanmu. Kemudian yang kedua, urutkan temanmu dari yang tercepat hingga yang terlambat. Yang ketiga, hitunglah selisih jarak antara lompatan terjauh dan terpendek, berapakah meter perbedaannya. Lalu yang keempat, bandingkan hasil lompatanmu dengan rata-rata jarak lompatan semua peserta, apakah kamu berada di atas atau di bawah rata-rata. Kemudian yang kelima, jika seorang peserta ingin menambah jarak lompatannya sebesar 0,5 meter, nah perubahan apa yang harus dia lakukan menurut pengamatanmu. Lalu pertanyaan selanjutnya, buatlah grafik batang yang menunjukkan nama peserta dan jarak lompatannya, sertakan judul dan label sumbu yang jelas. Kemudian yang ketujuh, menurutmu apakah berat badan atau tinggi badan mempengaruhi jarak lompatan? Nah, jelaskan alasanmu. Kemudian yang kedelapan, bagaimana hasil lompatan berubah jika peserta didik mengambil ancang-ancang lebih panjang sebelum lompatan? Kemudian yang kesembilan, jika dilakukan 3 kali percobaan lompatan untuk setiap peserta didik, bagaimana cara terbaik untuk mencatat hasil dan membandingkan hasilnya? Oke, next. Nah, dengan kegiatan ini, peserta didik tidak hanya berlatih keterampilan fisik, tetapi juga belajar mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data.
Mereka memahami bahwa hasil lompatan dipengaruhi oleh teknik, kekuatan, dan latihan yang konsisten. Dengan menganalisis data, peserta didik dapat mengevaluasi performa mereka dan menentukan langkah perbaikan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Neva dan moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 2 aktivitas 2. Jadi di aktivitas 2 ini yaitu menganalisis dan membandingkan hasil pengukuran aktivitas gerak menggunakan istilah numerik seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan, serta menyimpulkan hasil terbaik berdasarkan data numerik yang diperoleh dari aktivitas gerak siswa secara sistematis. Nah, deskripsi aktivitas modul. Jadi pada modul ini, peserta didik itu akan melakukan aktivitas gerak seperti lari, lompat dengan jarak atau durasi yang tertentu. Namun selama kegiatan, peserta didik akan mengukur hasil geraknya, misalnya waktu tempuh atau jarak lompatan, menggunakan alat ukur sederhana seperti stopwatch dan meteran. Data hasil pengukuran akan dicatat ke dalam tabel. Peserta didik akan menganalisis, kemudian membandingkan hasil pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan istilah numerik tadi seperti lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, selanjutnya peserta didik itu akan menyimpulkan hasil terbaik secara sistematis berdasarkan data numerik yang telah dikumpulkan selama aktivitas berlangsung. Oke, adapun deskripsi aktivitas penguatan numerasinya, aktivitas ini dirancang untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik melalui pengalaman nyata yang menyenangkan dan bermakna. Peserta didik akan melakukan aktivitas gerak seperti berlari atau berlompat sambil mencatat hasil pengukuran menggunakan alat sederhana seperti meteran dan stopwatch. Setelah data dikumpulkan, peserta didik akan membandingkan hasil pengukuran antara individu dengan menggunakan istilah numerik seperti lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Selanjutnya, mereka akan menyimpulkan hasil terbaik secara sistematis berdasarkan data numerik yang telah diperoleh. Melalui aktivitas ini, peserta didik tidak hanya melatih kemampuan berhitung dasar, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam menganalisis dan menafsirkan data. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir logis, teliti, serta mampu mengaitkan matematika dengan situasi nyata di sekitar mereka. Oke, selanjutnya di sini ada contoh masalah, yaitu judul aktivitasnya menentukan hasil terbaik dalam aktivitas lari cepat. Kemudian ada situasi masalah, yaitu peserta didik diminta melakukan aktivitas lari sejauh 40 meter sebanyak 3 kali percobaan. Setiap percobaan dicatat waktu tempuhnya menggunakan stopwatch. Setelah itu peserta didik diminta membandingkan waktu tempuh dari tiap percobaan dan menentukan hasil terbaik berdasarkan data numerik. Nah, data hasil percobaannya di sini bisa kita perhatikan ada siswa Rani, Dika, Sita, Bima, Tia, Andre, yang dimana percobaan 1, 2, dan 3 kecepat waktu lari mereka sudah ditentukan ya, jadi di dalam tabel tersebut. Kemudian timbullah pertanyaan, bandingkan hasil waktu dari masing-masing percobaan menggunakan istilah numerik lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contoh waktu tempuh Andre itu pada percobaan ketiga kurang dari waktu tempuh pada percobaan kedua. Kemudian tentukan waktu tempuh tercepat dari masing-masing siswa. Yang ketiga, urutkan seluruh siswa berdasarkan hasil terbaik mereka dari yang tercepat ke yang paling lambat. Siapa yang memiliki hasil terbaik secara keseluruhan, jelaskan alasanmu berdasarkan data. Lalu kemudian yang kelima, membuatlah kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan dengan kecepatan lari siswa berdasarkan data di atas. Nah, dengan kegiatan ini, peserta didik itu diajak untuk memahami cara menggunakan alat ukur seperti meteran dan stopwatch secara cepat, serta menghubungkan konsep numerik dengan aktivitas gerak seperti berlari. Peserta didik tidak hanya belajar mencatat dan membandingkan hasil pengukuran, tetapi juga menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Melalui proses ini, peserta didik akan menyadari bahwa kecepatan dan ketepatan dalam aktivitas fisik itu berkaitan erat dengan pemahaman numerik yang baik. Oleh karena itu, kegiatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berlatih lebih giat, dan terus meningkatkan kemampuan numerasi dan keterampilan fisik secara seimbang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator ya, yang terima kasih. Asesmen.
Nah, asas yang pertama yaitu rubrik penilaian keterampilan numerasi. Nah, keterampilan yang pertama itu adalah penalaran matematika, di mana peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menentukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Keterampilan penggunaan alat matematika. Yang pertama, peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat. Yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Yang keempat, peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat atau tepat. Rubrik yang kedua yaitu adalah rubrik penilaian sikap, di mana sikap yang dinilai yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menentukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Dan terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka. Asesmen yang ketiga yaitu penilaian diri peserta didik. Nah, di sini lingkari kata salah satu atau lebih yang menggambarkan bagaimana perasaanmu ketika sedang mengerjakan tugas. Selanjutnya, peserta didik dapat menambahkan data lain pada daftar yang menjelaskan perasaan. Nah, setelah itu lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menambahkan kata lebih pada daftar yang menjelaskan perasaan. Nah, selanjutnya itu ada refleksi. Dan di sini guru dapat melakukan refleksi dengan membubuhkan tanda centang. Tabel ini dapat dimodifikasi sesuai keperluan dan sesuai kondisi. Nah, di sini terdapat kegiatan lingkungan belajar di mana saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Pada kegiatan perencanaan, saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya. Kedua, saya sudah menunjukkan ketersediaan untuk bekerja dengan guru matematika dalam merancang pengalaman belajar numerasi. Yang ketiga, saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan pengimplementasian pengalaman belajar. Kegiatan pelaksanaan yang pertama, saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Kegiatan penilaian, saya sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan numerasi dalam mata pelajaran saya. Di sini yang terakhir terdapat glosarium atau terminologi matematika. Di sini terdapat bilangan, ukuran, satuan, konvensi satuan, data, tabel, grafik batang, rata-rata, kecepatan, dan frekuensi.